Hai, welcome back di Wisdom and Invest. Ketemu lagi dengan saya Julie. Seperti biasa ya, hari ini saya akan membahas saham ini dan saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau dirasa ada yang kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silahkan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dengan video ini dan dirasa bermanfaat, silahkan ya klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar juga. Dan join di Telegram Wisdom and Invest untuk request saham-saham lainnya. Chart yang saya gunakan ini adalah chartbot dari Wisdom and Invest. Jadi di chart ini udah ada sinyal beli dan jualnya berupa segitiga hijau dan merah. Jadi gampang banget ya untuk digunakan teman-teman, tinggal mengikuti aja sinyal-sinyalnya jual dan beli. Tapi hati-hati jangan sampai salah cara penggunaannya. Jadi untuk teman-teman yang belum mengenal secara detail Chartwin ini, bisa klik link di deskripsi di bawah. Di video itu saya menjelaskan cara membaca dan menggunakan Chartwin secara lebih detail. Untuk teman-teman yang tertarik menggunakan chart dari Win secara free juga bisa loh. Caranya gampang banget, yaitu teman-teman tinggal buka rekening sekuritas melalui Wisdom and Invest. Tapi memang fiturnya agak berbeda ya dengan fitur yang biasa member gunakan. Untuk info detailnya, teman-teman bisa langsung kontak aja admin. Infonya saya ketikkan di bawah ya, ada di deskripsi di bawah. Itu ada nomor WA dan ID Telegramnya. Teman-teman silakan hubungi aja dan tanya-tanya lebih lanjut. Kita masuk ke analisanya, yaitu NIKL. NIKL saat ini sedang sideways, jadi kalau sideways besar seperti ini ya, ini sedang sideways, jadi sinyal segitiga hijau dan merahnya bisa kita abaikan. Saat ini pun statusnya memang non, jadi tidak ada posisi. Pixelnya ini merah-merah, jadi kurang oke. Momentumnya juga agak melemah. Ini NIKL, ini momentumnya terlihat ya, melemah. Supportnya ini kalau dalam sideways besarnya maka supportnya kita bisa gunakan yang di sini yaitu 1430 dan resistnya di sebelah sini 1995. Secara price action kemarin ini di sini ada pantulan. Jadi di sini ada ekor dan dia mantul membentuk candle hijau dan hari ini dia masih membuat higher high. Jadi sebetulnya masih oke ya, walaupun hari ini dia candle merah tapi dia masih higher high. Higher high itu artinya candlenya seperti tangga naik ke atas. Nah, untuk yang mau fast trade sebetulnya masih bisa. Jadi misalnya beli sore-sore lalu paginya dijual atau gunakan aja time frame kecil ya. Di ini juga bisa, Chartwin ini bisa menggunakan time frame kecil. Jadi perintahnya itu tinggal ditambahkan time frame aja. Time frame intraday itu bisa 5 menit, 15 menit dan hourly. Itu teman-teman bisa coba-coba ya. Karena NIKL ini sedang sideways, maka sebetulnya kita bisa gunakan strateginya adalah buy on support dan sell on strength. Jadi di sini supportnya, di sini resistnya. Ketika dia mendekati area support itu bisa spekulatif buy. Lalu ketika dia sudah naik kita bisa SOS. Seandainya dia sampai breakdown dari support 1430-nya ini, artinya tidak oke lagi. Untuk teman-teman yang tidak tertarik spekulatif dan tidak terbiasa dengan kondisi yang volatil seperti ini, maka bisa menunggu aja sampai sinyalnya menjadi valid. Jadi sinyal validnya adalah segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau dan mulai ada momentumnya semakin menanjak. Cuma memang teman-teman harus agak bersabar ya. Bisa aja menunggu cukup lama. Jadi seperti di sini misalnya sinyalnya sudah tidak ada yang oke di daerah sini, dia mulai sideways panjang. Jadi teman-teman harus bersabar. Atau teman-teman bisa cari saham-saham lain yang punya sinyal-sinyal yang valid. Untuk ANTM ini kemarin memang sempat kena prank ya, jadi dia breakdown dari garis winnya lalu kembali lagi naik ke atas. Candle hari ini dia memang candle merah tapi masih berupa higher high. Jadi candle higher high itu adalah dia bentuknya seperti tangga ke atas ya, mau merah mau hijau sama aja sebetulnya. Cuma kalau teman-teman yang belinya di atas ya memang agak kurang oke jadinya. Statusnya kalau di Win ini memang sudah non karena kemarin itu sudah muncul segitiga merah ya. Lalu untuk teman-teman yang ingin buyback
ingin entry lagi, ini ANTM, bisa menunggu di dekat area garis win. Garis winnya ini ada di 2915. Jadi untuk teman-teman yang tertarik spekulatif, ya sifatnya spekulatif ya, bukan sinyal yang valid buy, bisa menunggu di area support win, atau misalnya teman-teman mau menggunakan VWAP atau average ya. Di sini ada nih sebelah kiri itu ada angkanya. Nah, di sebelah sini itu ada tulisannya VWAP. VWAP itu adalah harga rata-rata. Jadi ada kecenderungan suatu harga dia akan kembali ke area rata-ratanya itu. Jadi kalau teman-teman belinya di harga bawah VWAP, ada kecenderungan teman-teman membeli di harga yang cukup murah, diskon ya. Kalau teman-teman belinya jauh di atas harga VWAP, artinya teman-teman membeli dengan harga yang cukup mahal, karena suatu saat dia bisa kembali ke area VWAP-nya itu. Jadi minimal teman-teman sebaiknya membeli di angka ini, jangan jauh dari angka itu ya. VWAP ini bisa berubah setiap hari, jadi memang lebih cocok untuk fast trading. Atau teman-teman bisa juga menggunakan time frame kecilnya aja, misalnya 5 menit, 15 menit, atau hourly. Resistnya kita bisa gunakan resist yang di sini yaitu 3440. Jadi mudah-mudahan dia masih bisa testing lagi harga itu, atau bahkan bikin new high ya. Kalau dia bikin new high itu keren sekali. Jangan lupa cek juga harga nikel, karena ANTM ini ada korelasi ya dengan nikel dan emas sebetulnya, tapi lebih banyak ke nikel sekarang. Harga nikel juga tadi saya cek lagi ada di resist, jadi teman-teman bisa buat pertimbangan, jangan sampai terlalu agresif di saham ini. Buat yang nggak terbiasa dengan saham-saham yang volatil seperti ini, bisa di skip aja, cari saham lain yang lebih less volatil ya. ANTM juga punya support di low kemarin. Di sini ya ada harga low kemarin, itu harganya yaitu 2530. Kalau dia sampai breakdown dari 2530 artinya itu agak danger, agak berbahaya. Sebaiknya teman-teman bisa skip dulu. BBRI ini sudah mencapai new high atau ATH ya. ATH itu apa? ATH adalah all time high atau mencapai harga tertingginya. Pixelnya saat ini hijau-hijau, dia bagus, momentumnya juga semakin menanjak lagi, itu juga oke. Hari ini candlenya memang candle merah, tapi sebetulnya dia masih membentuk new high, masih membentuk higher high ya. Jadi bentuknya itu seperti tangga ke atas, jadi nggak peduli dia mau hijau kek, mau merah kek, yang penting dia tetap naik terus tangga ke atas. Jadi sebetulnya kesempatan ya untuk teman-teman hari ini mungkin bisa spekulatif buy dengan potensinya. Mudah-mudahan besok dia bisa lanjut naik lagi, membentuk new high seperti ini. Ini seperti di sini ya, dia candle hijau, besoknya merah, tapi masih high. Lalu naik hijau dan merah lagi. Mudah-mudahan besok dia menjadi hijau lagi dan membentuk new high. Selama dia bertahan di atas garis win, jadi ini adalah garis win, angkanya yaitu 4660, angkanya di sebelah sini ya, kita bulatkan sesuai dengan fraksinya. Atau di sini juga ada support weekly 4450, ini BBRI, support weekly 4450. Kalau misalnya dia sampai turun ke bawah kembali, artinya potensinya dia bergerak sideways. Jadi area sideway-nya sebesar ini. Kalau misalnya dia tidak mampu membuat new high lagi ya, artinya dia bergerak sideways, mungkin dia akan konsolidasi dulu, membuat pijakan supaya menjadi support yang lebih kuat. Jadi kalau seandainya 4450-nya ini sampai jebol, sampai breakdown, maka jadinya kurang oke lagi. Sebaiknya teman-teman exit dan wait and see lagi sampai dia mantul di area support selanjutnya. ISSP hari ini dia ARB, jadi agak kurang oke, dan memang jaraknya ke support agak jauh ya. Dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan pas di sini. Di 3 hari ini ya, 3 candle hijau dia naik signifikan, lalu membentuk new high atau resist di 306. Ini ada resist yaitu 306, supportnya bisa kita gunakan support angka low kemarin. Angka low kemarin ini adalah
234. Kalau dia masih membentuk new low lagi dan jebol 234, artinya potensinya dia ke garis win. Support win ini angkanya ada di sebelah sini. Ini garis win ya yang ada di sini. Dia karena biru, jadi di sini juga biru. Angkanya yaitu 216. Teman-teman harus ingat bahwa saham ISSP ini adalah saham yang volatil termasuk second liner. Untuk teman-teman yang tidak terbiasa dengan saham-saham volatil seperti ini, maka bisa di skip aja, cari saham lain yang lebih aman ya. Untuk yang baru mau entry, ini bisa spekulatif buy di area support win-nya di sini. Jadi mudah-mudahan dia mampu mantul di garis win. Tapi kalau sampai dia jebol dari win, maka sebaiknya jangan entry. Jadi untuk entry sebaiknya menunggu pantulan dulu ya. Kalau dia ada mantul, maka bisa spekulatif buy. Kalau tidak ada pantulan malah dia closingnya di bawah garis win, maka jadinya tidak oke lagi. Statusnya kalau berdasarkan sinyal win, di sini adalah sinyal untuk entry. Saat itu memang masih spekulatif buy, lalu berubah menjadi hijau-hijau di sebelah sini. Dan ada momentumnya yang semakin menanjak. Statusnya kalau berdasarkan chart win di sini masih hold dengan profit 40,6%. Di sini trailing stopnya memang menggunakan garis win, jadi kalau sampai dia breakdown dari garis win artinya udah kena trailing stopnya. Pixelnya saat ini merah 1 kurang oke, yang bagus sebetulnya hijau dua-duanya, dan memang momentumnya masih agak melemah. Untuk PPRO ini juga termasuk saham second liner, jadi saham gorengan ya, dia high risk dan volatil. Momentumnya saat ini berwarna, ini momentumnya saya zoom dulu, momentumnya saat ini berwarna titik pink, jadi artinya potensinya adalah sideways. Pixelnya juga merah-merah kurang oke ya, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Saat ini dia masih bergerak sideways dengan areanya seperti ini. Ini saya zoom dulu biar teman-teman bisa lihat. Ini adalah PPRO. Supportnya di sini 88, resistnya di sini adalah 114, sideways-nya area sebesar ini. Ini ada potensi dia membentuk sebuah pattern PPRO. Potensinya adalah dia bisa jadi membentuk ini ya, segitiga seperti ini, descending triangle, atau bahkan mungkin malah double top seperti ini. Nah, jadi intinya sama-sama neckline-nya adalah di sini. Supportnya 88, jadi kalau sampai dia breakdown dari 88 jadi yang nggak bagus lagi. Sebaiknya teman-teman disiplin. Kalau misalnya ada yang masih punya PPRO dan nyangkut, kalau dia sampai breakdown dari 88 sebaiknya disiplin untuk di cut loss dulu. Jadi ini momennya si PPRO sebetulnya sudah lewat. PPRO ini sinyal validnya adalah di sini saat dia muncul segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau, dan momentumnya juga menjadi biru semakin menanjak. Jadi yang kita cari adalah seperti itu. Selama belum ada sinyal valid buy, teman-teman bisa bersabar. Kalau seandainya teman-teman entry-nya di momen yang tepat seperti ini dan giring terus sampai menunggu sinyal exit, teman-teman juga disiplin exit, maka ini lumayan ya profitnya. Teman-teman nggak harus memaksakan untuk trading di kondisi-kondisi seperti ini. Jadi dalam sebulan ini profitnya aja udah cukup lumayan ya. Lalu teman-teman istirahat dulu di sini, bisa mencari saham lain yang mungkin punya sinyal valid juga, valid seperti ini, itu akan lebih baik. Jadi hindari ya saham-saham yang bikin pusing kepala. Teman-teman cari aja saham-saham yang ada valid sinyalnya valid. Kecuali teman-teman yang sudah terbiasa dengan fast trading, maka bisa ya, terserah teman-teman mau masuk di entry saham mana yang punya potensi untuk profit tinggi. MEDC ini juga belum ada sinyal, statusnya di sebelah kiri ini masih none, artinya tidak ada posisi. Pixelnya saat ini dia hijau 1, artinya spekulatif buy sifatnya, spekulatif buy. Momentumnya ada, cuma agak melemah, trennya juga melemah nih ya. Jadi sebetulnya agak kurang oke untuk teman-teman yang ingin swing. Dia masih tertahan di resist. Ini MEDC, dia kepentok garis win dan ada kepentok resistnya di sini 700. Jadi dia belum bisa ke atas sana, masih kurang oke ya.
Sebaiknya ini tidak di swing. Supportnya bisa kita gunakan support low-nya di sebelah sini, yaitu 620. Kalau dia jebol, misalnya dia turun ke bawah sini, artinya kenaikannya hanya dead cat bounce atau DCB, itu dead cat bounce. Jadi kurang oke. Ini jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini ada channel trennya menurun ke bawah, jadi kurang oke. Kalaupun nanti misalnya muncul segitiga hijau, itu sifatnya hanya untuk fast trade. Untuk teman-teman yang tidak terbiasa fast trade, bisa di skip aja, diabaikan segitiganya, cari yang channel trennya seperti ini. Nah itu ya, channel trend seperti itu. Kalau sampai dia jebol dari 620 nya ini, maka next supportnya ada di sebelah sini, yaitu 590, atau bahkan di support yang di sini ya 550. Tapi jadinya kalau dia breakdown atau dia closing di bawah situ, jadinya sudah kurang oke lagi. Sinyal valid yang kita cari sebetulnya adalah seperti ini. Jadi dia ada segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau, momentumnya juga semakin menanjak. Jadi ini adalah momen yang tepat untuk buy, untuk entry, dan kita ride the trend. Entry di sini, lalu disiplin exit di sebelah sini. Jadi sebaiknya teman-teman bisa wait and see aja, menunggu sampai ada lagi sinyal yang valid seperti ini, atau cari di saham-saham lainnya. APLN ini sinyalnya sudah kurang oke karena dia merah-merah sini ya, pixelnya merah-merah, lalu momentumnya juga sudah lama ini titik pink, artinya potensi sideways. Dia tidak ada momentum ya, karena dia tidak ada momentum, jadi potensinya dia bergerak sideways. Di sini ada support, sebetulnya support yaitu 187. Dia belum bisa kembali ke atas garis win. Ini garis winnya berwarna ungu, artinya kurang oke. Yang bagus saat garis winnya berwarna biru. Karena APLN ini belum ada sinyal yang valid, maka wait and see dulu, jangan entry dulu. Sinyal yang valid adalah seperti ini. Di sini segitiga hijau, pixel hijau-hijau, dan momentumnya ini semakin menanjak. Di situ yang oke. Kalau dia lagi sideways seperti ini, maka teman-teman bisa gunakan strategi yang lain, yaitu buy on support dan sell on strength. Jadi kalau misalnya dia menuju ke support yang di sini 175, jika teman-teman ingin spekulatif buy silakan karena low risk ya. Tapi kalau dia sampai breakdown dari 175-nya itu, maka tidak oke lagi. Sebaiknya disiplin untuk exit. BSDE ini supportnya adalah di sebelah sini, yaitu 1220. Bisa teman-teman kasih toleransi ya, 1-2% toleransinya, supaya kalau misalnya dia bikin ekor ke bawah itu teman-teman nggak kehilangan barang. Tapi kalau dia sampai jebol dan closing di bawah itu, artinya tidak oke lagi. Saat ini sih dia masih sideways dengan areanya seperti ini. Tren besarnya masih uptrend. Ini teman-teman bisa lihat channel uptrendnya. Jadi kalau misalnya dia sampai breakdown di sini, selain dia keluar dari channel uptrend, dia juga breakdown dari area sideways-nya itu. Jadi kurang oke. Saat ini pixelnya memang masih merah-merah, kurang oke. Momentumnya juga menjadi titik pink. Di sini ya, titik pink. Jadi masih berpotensi sideways. Mudah-mudahan kalau dia bertahan dan mantul, potensinya dia akan testing lagi area resistnya di sebelah sini. Resistnya ini ada di area 1370. Untuk base ini juga belum ada sinyal, statusnya masih none, artinya tidak ada posisi. Tren besarnya dia masih sideways. Pixelnya ini merah-merah, tidak oke. Momentumnya juga berupa titik pink ya. Ini momentumnya masih berupa titik pink, jadi kurang oke. Ini adalah base, supportnya ada di sebelah sini dan sebelah sini, yaitu 164 sampai 169. Itu supportnya. Lalu resistnya kita bisa gunakan resist garis win line. Ini karena dia belum berhasil juga ya menembus garis winnya. Ini adalah base. Garis win line-nya yaitu 184, atau resist kuatnya yaitu resist weekly di 195.
Nah, saat sideways kita bisa abaikan segitiganya, jadi segitiga hijau dan merahnya kita abaikan. Strateginya kita ganti ya, jadi buy on support dan sell on strength, kecuali dia mulai muncul sinyal yang valid. Sinyal yang valid itu seperti ini, segitiga hijau, pikselnya hijau-hijau, dan ada momentum semakin menanjak. Itu adalah yang oke, jadi kita mencari yang seperti itu. UNTR saat ini dia juga sedang sideways, ini sideways besarnya di area sini. Bisa juga dia berbentuk triangle ya, seperti ini. Pikselnya saat ini merah-merah, tidak oke, momentumnya juga saat ini tidak ada momentum. Dia masih berupa titik pink, jadi potensinya dia sideways. Triangle itu termasuk sideways ya. Ini UNTR, supportnya kita bisa gunakan support di sini yaitu 25.000. Kalau sampai dia breakdown dari 25.000 itu artinya tidak oke lagi. Sebaiknya teman-teman disiplin untuk exit. Resistnya bisa kita gunakan resist yang di sini. UNTR di sini 28650. Tapi kalau dia membentuk triangle artinya mungkin dia nggak lewat ya dari sana. Jadi kalau misalnya besok dia turun lalu kejedot lagi di sini, dia berkali-kali di testing nggak bisa, artinya potensinya antara dia breakout di sini dan testing lagi resistnya, atau dia breakdown ke sini dan dia akan mengalami penurunan sebesar itu. Nah, jadi teman-teman hati-hati ya. Jadi teman-teman bisa wait and see ya, atau bisa gunakan strateginya adalah karena dia sideways maka buy on support dan sell on strength. Tapi kalau jebol support maka harus exit, wajib disiplin ya. Atau cari aja saham lain yang ada sinyal lebih valid, atau menunggu saham UNTR ini sampai ada sinyal valid juga. Contoh sinyal validnya adalah saat dia muncul segitiga hijau ya, segitiga hijau, piksel hijau-hijau, dan momentumnya juga semakin menanjak. Jadi yang kita cari adalah seperti ini. Ketika dia muncul segitiga merah, maka disiplin juga untuk exit. IHSG kita hari ini pikselnya masih juga hijau 1, belum hijau dua-duanya. Momentumnya juga masih berubah menjadi biru tua, artinya masih belum oke, dia masih terus melemah. Secara tren ini juga ya, masih melemah. Candle hari ini memang merah, tapi masih membentuk new high, dan dia candlenya juga membentuk higher high. Higher high itu seperti tangga naik ke atas. Memang masih ngeprank ya IHSG kita, dia gap up pagi lalu sorenya malah turun. Nah, jadi bersyukurlah yang belanja kemarin sore lalu jual pagi-pagi. Mungkin sore ini bisa juga ya pada belanja lagi untuk di sell pagi-paginya. Jadi masih strateginya adalah fast trade. Untuk swing masih agak kurang oke, jadi sebaiknya teman-teman fast trade atau buy on support dan sell on strength. Mudah-mudahan besok dia masih mampu membuat higher high lagi. Tapi karena besok Jumat, jadi teman-teman ingat ya, jangan terlalu agresif. Potensinya khawatirnya masih membentuk candle yang seperti ini, jadi candle higher high tapi merah, artinya openingnya dia lompat lalu sore-sorenya dia turun kembali. Saya bisa aja salah, yang penting teman-teman jangan lupa strateginya. Yang di sini adalah stock performance dari composite kita. Jadi stock performance itu apa? Itu untuk melihat performa dari indeks kita. Misalnya seperti di sini dia kalau di Desember 100% ya, ini hijau-hijau semuanya. Jadi artinya kita bisa mengatur strategi kita, artinya di Desember itu potensi besar 100% adalah bullish. Untuk di Januari ini hanya 2 kali dia merah. Untuk Februari ini kelihatannya cukup banyak ya merahnya juga. Jadi hati-hati, ini sudah di akhir Januari. Potensinya Februari bisa aja merah. Tapi tetap kembali ke analisa di chart masing-masing emitennya, karena setiap emiten punya karakter yang berbeda. Bisa aja dia gerakannya berbeda ya dari indeks kita. Misalnya indeks kita merah, dia malah hijau, malah arah. Nah itu, jadi teman-teman bisa mencari saham-saham yang arahnya memang tidak berkorelasi dengan indeks kita. Ini teman-teman juga mesti waspada nih di bulan Desember, dia banyak ya. Memang potensinya adalah merah. November juga potensinya dia merah.
Nah, ini di Februari potensi besarnya sih kelihatannya merah. Kalaupun naik, ini naiknya agak tipis-tipis, hanya satu kali di sini ya, cukup besar. Indeks kita 7%. Kalau di bulan Maret ini karena tahun kemarin kan ada problem COVID ya, makanya sampai minus 16% juga, ini kurang oke. Tapi sebelumnya itu masih oke, masih hijau-hijau, ini 0% doang, jadi kurang oke juga sebetulnya sih. Kurang lebih di bulan Maret itu hanya 2 kali ya yang kurang oke, jadi potensinya 80% lah, masih oke di bulan Maret. April kita bisa mulai reduce lagi, bulan Mei juga mulai reduce. Artinya dengan mengetahui performa dari indeks kita bisa mengatur strategi dan style trading kita, mengatur money management. Jangan lagi FOMO, karena FOMO-nya sudah lewat, rally-nya sudah lewat. Kira-kira sekian analisa dari saya, moga-moga analisa ini bisa membantu ya. Jika dirasa bermanfaat, silakan klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar. Jangan lupa jaga kesehatan, disiplin dengan trading plan-nya, belajar bersabar ya, jangan sampai FOMO, tunggu aja sampai ada sinyal buy. Semoga cuan selalu menyertai kita. See you on next video. Bye!